Baik, saya akan jelaskan apa itu isomer. Jadi, isomer itu adalah senyawa kimia yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki susunan atom yang berbeda atau struktur molekul yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan sifat fisika, kimia, maupun aktivitas biologis dari senyawa tersebut. Dalam bidang kimia dan farmasi, fenomena ini dikenal sebagai isomerisme, yaitu keadaan di mana satu rumus molekul dapat membentuk lebih dari satu struktur yang berbeda. Perbedaan struktur tersebut dapat memengaruhi sifat senyawa, seperti titik didih, kelarutan, serta aktivitas farmakologis suatu obat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai isomer sangatlah penting dalam proses perancangan dan pengembangan obat, karena setiap isomer dapat memberikan efek biologis yang berbeda terhadap tubuh. Baik, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan konsep isomer. Sejarah isomer dimulai pada abad ke-19, ketika para ilmuwan mulai menyadari bahwa beberapa senyawa memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi sifat yang berbeda. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1830. Ia memperkenalkan istilah isomer untuk menggambarkan senyawa dengan komposisi atom yang sama, namun susunan yang berbeda. Perkembangan konsep ini kemudian diperkuat oleh penelitian Louis Pasteur pada tahun 1848 yang berhasil memisahkan dua bentuk kristal asam tartarat yang merupakan enantiomer, sehingga menunjukkan bahwa perbedaan susunan ruang atom dapat memengaruhi sifat optik suatu senyawa. Selanjutnya, teori struktur molekul yang dikembangkan oleh Auguste Kekulé dan Archibald Scott Cooper pada pertengahan abad ke-19 membantu menjelaskan bagaimana atom-atom dalam molekul dapat tersusun dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan berbagai jenis isomer seperti isomer struktur dan stereoisomer. Seiring perkembangan ilmu kimia modern, konsep isomer semakin penting di dalam bidang farmasi, karena perbedaan bentuk isomer dapat memengaruhi aktivitas biologis, efektivitas, serta keamanan pada obat yang akan digunakan. Ada pentingnya isomer dalam farmasi. Yang pertama, aktivitas farmakologis. Tentunya sebagai mahasiswa farmasi mempelajari tentang ilmu farmakologi. Isomer dapat memengaruhi aktivitas farmakologi suatu obat karena bentuk molekul menentukan bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor dalam tubuh. Apakah obat tersebut mengandung zat, bahan aktif, ataupun hal-hal lain yang berbahaya atau yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Lalu ada efektivitas obat. Perbedaan isomer juga dapat memengaruhi efektivitas obat. Beberapa obat hanya menunjukkan efek terapi optimal pada salah satu bentuk isomer, sedangkan bentuk lainnya mungkin memiliki aktivitas yang lebih lemah atau bahkan tidak memberikan efek sama sekali. Hal ini membuat pemilihan bentuk isomer menjadi sangat penting dalam penggunaan obat. Baik, tidak hanya keberhasilan, tapi efek samping juga menjadi faktor penting untuk kita perhatikan. Efek samping, isomer tertentu dapat menimbulkan efek samping yang berbeda. Dalam beberapa kasus, satu isomer memberikan efek terapi yang diinginkan, sedangkan isomer lainnya dapat menyebabkan efek yang merugikan. Metabolisme dalam tubuh. Isomer juga dapat memengaruhi proses metabolisme obat dalam tubuh. Setiap isomer dapat dimetabolisme dengan cara yang berbeda oleh enzim tubuh, sehingga memengaruhi kecepatan penyerapan, distribusi, dan eliminasi obat dari tubuh. Bisa dilihat pada gambar di samping, enantiomer thalidomide. Thalidomide memiliki dua enantiomer, yaitu R dan S, yang memiliki rumus sama tetapi susunan ruang berbeda. R-thalidomide bersifat sedatif, sedangkan S-thalidomide bersifat teratogenik, yang dapat menyebabkan cacat janin. Pembentukan dimer. Molekul thalidomide dapat membentukkan dimer melalui ikatan hidrogen. Heterodimer R atau S lebih stabil dibandingkan hemodimer S per S, karena jarak ikatan hidrogen lebih optimal. Perubahan isomer dalam pelarut seperti DMSO dan air dapat terjadi resemisasi, yaitu perubahan keseimbangan antara enantiomer yang memengaruhi kestabilan stereokimia obat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jenis isomer struktur. Struktur itu ada 3. Yang pertama, isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer rangka itu merupakan isomer struktur yang terjadi karena perbedaan bentuk rangka karbon, yaitu lurus atau bercabang, pada senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Isomer rangkai biasanya terjadi pada senyawa hidrokarbon yang memiliki lebih dari 3 atom karbon. Semakin banyak jumlah atom karbon, maka kemungkinan terbentuknya isomer rangka semakin banyak karena variasi bentuk rantai karbon semakin beragam. Yang kedua itu ada isomer posisi. Isomer posisi itu adalah isomer struktur yang terjadi karena perbedaan letak gugus fungsi, atom, atau ikatan dalam molekul. Walaupun rumus molekul dan rangka karbonnya sama, isomer
Posisi merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama, rantai karbon sama, tetapi posisi gugus fungsi atau ikatan rangkap berbeda. Yang terakhir itu ada isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi itu adalah isomer struktur yang memiliki rumus molekul sama, tetapi gugus fungsi berbeda. Perbedaan gugus fungsi dapat mempengaruhi reaktivitas kimia, titik didih dan titik leleh, kelarutan, aroma atau bau, aktivitas biologi dalam obat. Berikut adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh dari isomer rangka. Ada N-butana dan isobutana. Selanjutnya ada isomer posisi, yaitu 1-butena dan 2-butena. Lalu yang terakhir ada isomer gugus fungsi. Contohnya seperti gambar yang tertera. Sekarang kita akan membahas aplikasi isomer struktur dalam pengembangan dan desain obat modern. Nah, yang pertama itu konsep isomer struktur dalam kimia obat. Dalam kimia obat, perubahan susunan atom dapat mempengaruhi sifat kimia, sifat fisik, serta aktivitas biologis suatu obat karena interaksi antara obat dan reseptor biologis sangat bergantung pada struktur molekulnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ada peran isomer struktur dalam desain obat modern. Pemanfaatan isomer struktur dalam pengembangan obat bertujuan untuk meningkatkan aktivitas farmakologis obat, meningkatkan selektivitas terhadap target reseptor, mengurangi toksisitas dan efek samping, lalu memperbaiki sifat farmakokinetik, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga eliminasi. Lalu yang terakhir, menghasilkan analog obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya itu contoh aplikasi isomer struktur dalam obat. Yang pertama ada paracetamol dan metasetamol. Itu termasuk dari isomer posisi. Paracetamol dan metasetamol merupakan contoh isomer posisi yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus pada cincin benzena yang berbeda. Yang dimana paracetamol itu gugus hidroksil pada posisi para, sedangkan metasetamol itu gugus hidroksilnya pada posisi meta. Perbedaan posisi gugus ini menyebabkan perbedaan aktivitas biologisnya. Paracetamol memiliki aktivitas analgesik dan antipiretik yang kuat, sedangkan metasetamol ini memiliki aktivitas farmakologis yang berbeda, dan ini juga kurang digunakan secara klinis. Nah, contoh yang kedua itu ada asetanilid dan penesetin, merupakan modifikasi struktur analgesik. Asetanilid merupakan analgesik awal yang kemudian dimodifikasi strukturnya untuk menghasilkan parasetin. Nah, penambahan gugus etoksi pada cincin aromatik menghasilkan perubahan sifat farmakologis sehingga parasetin memiliki profil terapi yang lebih baik dibandingkan asetanilid. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa modifikasi struktur molekul dapat menghasilkan obat baru dengan aktivitas yang lebih optimal. Nah, selanjutnya itu ada hubungan isomer struktur dengan struktur activity relationship. Struktur activity relationship ini adalah konsep dalam kimia medisinal yang mempelajari hubungan antara struktur kimia suatu senyawa dan dengan aktivitas biologisnya. Nah, dalam pendekatan SAR, perubahan struktur molekul seperti perubahan posisi gugus fungsi, penambahan atau pengurangan substituen, lalu perubahan kerangka molekul dapat mempengaruhi afinitas obat terhadap reseptor, lalu kekuatan aktivitas farmakologisnya, dan yang terakhir itu stabilitas metabolik obat. Nah, melalui studi SAR, kita dapat menentukan struktur molekul yang paling efektif untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Nah, lalu yang terakhir, signifikansi isomer struktur dalam penemuan obat modern. Nah, studi mengenai isomer struktur memiliki peran penting dalam pengembangan obat modern karena dapat menemukan struktur molekul yang paling aktif, lalu meningkatkan efektivitas terapi, lalu meningkatkan selektivitas terhadap target biologis, lalu mengurangi efek samping obat, serta mendukung pengembangan obat baru yang lebih aman dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu, apa itu stereoisomer? Stereoisomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi susunan spasial atom berbeda. Nah, perbedaan orientasi ini membuat sifat fisik, kimia, dan biologisnya bisa berbeda. Dalam farmasi, hal ini sangat penting karena reseptor biologis bersifat chiral, yaitu memiliki bentuk 3 dimensi tertentu. Untuk jenis-jenis stereoisomer, itu yang pertama ada isomer gravimetri atau cis-trans, di mana perbedaan posisi gugus pada ikatan rangkap atau cincin. Contohnya yaitu kisplatin, aktif sebagai anti kanker, versus dengan transplantin yang kurang aktif. Nah, untuk jenis kedua yaitu ada isomer optik atau enantiomer, di mana molekul saling cermin tidak dapat ditumpang tindih.
Contohnya yaitu R-thalidomide sedatif dan S-thalidomide teranogenik. Nah, untuk jenis terakhir yaitu diastereomer, di mana tidak saling cermin. Nah, berbeda konfigurasi satu atau lebih satu kiral. Selanjutnya itu peran dalam aktivitas biologis. Yang pertama itu dalam farmakodinamik, di mana hanya stereoisomer tertentu yang cocok dengan reseptor dan menghasilkan efek terapi. Selanjutnya itu dalam peran farmakokinetik. Stereoisomer berbeda dapat memiliki perbedaan dalam absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Selanjutnya itu dalam efek samping, stereoisomer yang salah bisa menimbulkan toksisitas. Selanjutnya itu contoh obat. Di sini ada tabel, akan dibaca. Untuk obat-obatnya itu ada thalidomide dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pertimbangan farmasi. Yang pertama itu keamanan pasien, di mana hanya stereoisomer tertentu yang aman. Selanjutnya itu regulasi. FDA atau BPOM menekankan pengembangan obat berbasis isomer tunggal. Selanjutnya itu produksi. Sintesis stereospesifik lebih mahal, tetapi hasilnya lebih efektif dan aman. Masuk ke isomer optik dan hubungannya dengan interaksi obat dalam tubuh. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, apa itu isomer optik? Isomer optik merupakan fenomena di mana dua atau lebih senyawa memiliki rumus molekul dan konektivitas atom yang sama, namun berbeda dalam penyusunan spasialnya, sehingga tidak dapat diimpitkan satu sama lain, layaknya seperti tangan kanan dan tangan kiri. Senyawa ini bersifat kiral dan memiliki kemampuan khas untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi. Nah, karena memiliki kemampuan khas ini, isomer optik memiliki dua arah putar bidang polarisasi, yang bisa lihat di tabel sebelah saya, di mana saat arah putar bidang polarisasi ke arah kanan atau searah jarum jam simbolnya itu akan plus atau disebut dextrorotatory. Sedangkan saat arah putarnya ke kiri atau berlawanan jarum jam, maka simbol akan min atau disebut dengan lepototatory. Contohnya seperti gambar di samping, itu merupakan senyawa 2 butanol, di mana kalau kita lihat dua gambar tersebut itu memiliki senyawa yang rumus molekulnya itu sama ya, 2 butanol. Namun kalau kita lihat dalam bentuk geometrinya atau versi 3 dimensinya, kita bisa lihat memiliki bentuk spasial yang berbeda. Dan meskipun kita ubah juga bentuknya untuk sama dengan satu sama lain, itu tidak akan bisa. Jadi layaknya seperti tangan kanan dan tangan kiri kita, tidak bisa diubah meskipun kita ubah arahnya juga. Masuk ke hubungan isomer optik dengan reseptor tubuh. Jadi isomer optik atau bisa disebut dengan enantiomer memiliki sifat fisikokimia yang hampir identik, namun berbeda secara signifikan dalam memutar cahaya terpolarisasi dan berinteraksi dengan lingkungan kiral. Dalam sistem biologis atau sistem tubuh kita, interaksi antara obat dan reseptor sering diibaratkan seperti mekanisme kunci dan gembok atau lock and key. Karena protein, enzim, dan reseptor dalam tubuh terdiri dari asam amino kiral atau L-asam amino, mereka hanya berikatan secara optimal dengan salah satu bentuk enantiomer obat dan tidak bisa bentuk enantiomer yang lain. Lalu, bagaimana dengan hubungan isomer optik dengan interaksi obat? Jadi perbedaan interaksi ini menghasilkan fenomena di mana satu isomer mungkin memiliki efek terapeutik yang diinginkan atau eutomer, sementara isomer lainnya atau distomer memiliki efek yang tidak aktif, kurang aktif, atau bahkan bisa bersifat toksik. Contohnya seperti obat thalidomide, isomer R-nya itu bersifat sedatif, sedangkan isomer S bersifat teratogenik yang menyebabkan cacat saat lahir. Kemudian juga contoh keduanya ada ibuprofen, di mana isomer S-nya memiliki aktivitas farmakologis sebagai pereda nyeri yang sering digunakan juga sebagai pereda nyeri, dan isomer R ini dianggap tidak aktif secara terapetiknya. Jadi bagaimana sih dampak farmakokinetik dari isomer optik? Dampaknya seperti enzim metabolisme di hati seringkali menunjukkan selektivitas terhadap salah satu enantiomer, sehingga laju pembersihan atau clearance satu isomer bisa jauh lebih cepat dibandingkan pasangannya. Kemudian, penggunaan obat dalam bentuk rasemat dapat menyebabkan beban metabolik tambahan atau efek samping yang tidak diinginkan jika distomer berinteraksi dengan target biologis yang salah. Oleh karena itu, dalam dunia yang sudah modern ini, pengembangan obat kiral yang murni kini menjadi fokus utama dalam industri farmasi global untuk meningkatkan indeks terapeutik dan mengurangi variabilitas respon pasien. Ya,